Jadi kita nggak bisa berharap kalau Indonesia gitu, saya lihat tidak bisa berharap pemulihan ekonomi global membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih baik. Gitu. Memang harus dari dalam Indonesia sendiri apa yang bisa diperbaiki. Gitu. Reformasi sederhana waktu itu pencabutan subsidi BBM. Gitu. Dan kita tahu apa yang lebih penting bagi masyarakat dibandingkan dengan BBM. BBM penting, tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah perbaikan sumber daya manusianya. Nah, ini fokus ke pendidikan, kebijakannya. Perbaikan daripada kesehatan manusianya. Nah, ini terkait dengan berbagai dukungan-dukungan pemerintah untuk program kesehatan. Gitu. Atau misalnya kayak contoh yang pengusaha susu tadi ya, tiba-tiba sekarang dia ya terpaksa berhenti aja bisnisnya. Padahal dia bisa berkembang lagi. Nah, mungkin ada perdebatan ya, apakah ini memang dianya pengusahanya yang bandel, tapi bisa juga kita bilang boleh jadi di sinilah peran fasilitasi dari pihak pemerintah agar pengusaha-pengusaha menengah kita ini paham dengan pentingnya formalisasi usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bertemu dengan saya, Fernanda Mason. Kali ini akan memandu podcast Work Life by Payung. Dan apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kedatangan, saya sebutnya Bang Rizal aja ya. Bang Rizal atau lengkapnya adalah Siswa Rizali. Ya. Gitu. Apa kabar Bang Rizal? Ya, baik. Sehat ya? Baik, sehat. Ya, penting sehat nih, itu dulu ya. Bang Siswa Rizali adalah seorang ekonom dan analis investasi. Ya. Pengalamannya udah lebih dari 20 tahun. Saat ini membantu BUMN dalam konteks monitoring dan perencanaan investasi. Beliau panjang pengalamannya di dalam manajemen investasi, pernah menjadi direktur di AAA Asset Management, juga pernah di Manulife, dan punya pengalaman di bidang ekonomi dan pengelolaan proyek internasional, termasuk bekerja untuk UNDP dan The Asia Foundation. Beliau punya latar belakang pendidikan master di bidang ekonomi dari National University of Singapore dan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Jadi dengan pengalaman dan background yang komplit seperti ini di bidang ekonomi dan bisnis, jadi kita harapin nih podcast kita kali ini akan seru ya. Karena tema dari topik kita di podcast Work Life kali ini adalah kita mencoba untuk melihat atau mereview ekonomi sepanjang tahun 2024 ini dan bagaimana prediksi kira-kira kondisinya nanti di tahun depan. Apa terutama kita atau rekan-rekan semua, para profesional, para business owner yang perlu tahu untuk kita antisipasi. Kurang lebih seperti itu ya Bang Rizal. Bang Rizal. Nah, kita mulai nih dari mereview ekonomi Indonesia dan global juga ya, harapannya begitu di 2024 ini. Mungkin bagi sebagian para pelaku bisnis ya, terutama di UKM, 2024 ini sepertinya ada sih positif ya, yang paling tidak yang kita lihat di mall itu mulai bergerak ya. Saya masih ingat tahun 2023 itu mall tuh masih pada kosong. Tapi sekarang kuliner terutama udah mulai bergerak lagi. Udah penuh lagi tuh mall sekarang. Gitu. Ya, kalau kita lihat istilahnya kayak okupansi rate-nya ya. Iya, okupansi rate-nya udah kembali seperti ya mungkin nggak sepenuhnya 2019 sih. Tapi udah mulai menuju ke situ. Tapi di lain sisi
kita juga melihat PHK, ya kan? Yeah. Kita berita PHK juga terjadi terakhir itu kan yang Sritex ya. Ya. Luar biasa di catatan kita yang tercatat itu ada sekitar 60-an ribu ya. 65.000 sampai Oktober. 65.000 sampai Oktober itu naik 50% ya dari jumlah PHK yang tercatat di tahun lalu. Periode yang sama. Periode Jadi yang sama. Januari Oktober 2023 sekitar Iya. 43.000 ya. Ya. Nah, ini mungkin kita pengen tahu nih, Bang Rizal. Ya. Sebenarnya bagaimana ekonomi negara kita ini tahun 2024 ini gitu. Silakan, Ya. Bang. Ya. Kalau saya sendiri kan biasa kalau bicara ekonomi jangan sekedar tahunan gitu ya. Karena emang Oke. ada siklusnya gitu. Nah, dalam konteks ini misalnya setelah crash karena Covid 2020, 2021 gitu. Seharusnya itu 2022, 2003, 2004 ini masih dalam masa pemulihan. Jadi setelah Anda jatuh dalam, kalau masa pemulihan seharusnya tumbuhnya lebih tinggi. Gitu. Tapi emang faktanya kita tumbuh hanya sekitar 5%. Dan ini bukan sesuatu yang baru juga. Sudah artinya kalau kita lihat ini tidak ada hubungan dengan politik, tapi memang dalam periode Pak Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2024 ini rata-rata pertumbuhan, bahkan kita keluarkan yang COVID pun, yang negatif itu memang tidak sampai 5%. Gitu ya. Sementara kalau di periode Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY itu hampir mendekati 6%. Bahkan pernah ada 1-2 tahun di atas 6%. Jadi memang tren jangka panjangnya menurun. Tren jangka panjang menurun ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya kan bagaimana strategi apa ke depan supaya dibalikkan. Oke. Gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di global pun sebenarnya di tahun 2003 sampai 2010, 2012 ketika booming karena masuknya Cina ke ekonomi global. Ya. Ini yang harus dipahami bahwa Cina salah satu sumber tenaga kerja dunia paling besar dengan penduduk 1, sekian 4 miliar atau 1,5 miliar begitu ya. Saat ini itu memberikan suatu peningkatan produktivitas yang luar biasa pada dunia. Sehingga di tahun 2003-2012 mungkin pertumbuhan ekonomi itu dunia rata-rata mendekati 4% atau 4%. Tapi setelah Cina lesu sebagai salah kontributor terbesar ekonomi dunia, ya kita sama-sama menurun bersama gitu ya. Jadi kalau belakangan ini paling 3%. 3% per tahun, dan mungkin tahun ini atau tahun depan tidak sampai 3%. Jadi memang itu istilahnya siklus jangka panjangnya seperti itu. Tapi ini bukan berarti kita harus pesimis. Ya. Artinya ada negara yang sukses melakukan perubahan. Misalnya contoh kalau kita ambil di ekonomi internasional ini Vietnam. Ya. Vietnam konsisten dia bisa bertahan di pertumbuhan 6%, 7%, 8% di tengah gejolak ekonomi dunia. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari misalnya dari Vietnam ini. Misalnya kalau kita lihat ekspor Indonesia misalnya. Dengan jumlah penduduk 70 juta gitu ya. Kita hanya ekspor misalnya berapa? 200 sekian atau mungkin 300 miliar. Sementara Vietnam dengan penduduk setengah Indonesia, bahkan nggak sampai ya. Penduduk Vietnam seingat saya nggak sampai 100 juta. Tapi dia bisa ekspor jauh lebih banyak dari Indonesia. Nah, di sini artinya kan di tengah kesusahan ekonomi global, di tengah tantangan ekonomi domestik, Vietnam memberi contoh bagaimana dia berhasil melakukan terobosan-terobosan. Gitu. Oke, Bang Rizal. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ya, di 2024 kali ya, itu kita tuh cenderung kelihatannya stagnan ya, maksudnya dibanding 5%-an standar gitu kan. 5%. Padahal kan tadi Bang Rizal bilang bahwa jika misalkan tahun 2024 ini kita udah mulai recovery, harusnya itu ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi. Lebih tinggi Lah ya, dari 5%. Nah, pertanyaannya itu kan
nggak terbukti ya, nggak terjadi gitu loh. Yeah. Apakah ini karena Indonesia masih terdampak dari ekses-ekses lah pandemi yang belum bisa diselesaikan gitu kan? Atau juga terdampak oleh konflik internasional yang sudah terjadi sejak tahun lalu malah ya, gitu. Gimana menurut Bang Rizal nih? Ya mungkin kalau kita lihat kan memang dua ekonomi terbesar. Sebenarnya bisa aja kita kategorikan 3 Eropa gitu ya. Jadi yang pertama Amerika, yang kedua China. Orang mungkin bisa memperdebatkan siapa yang lebih besar, China atau Amerika. Karena Amerika secara nominal lebih besar GDP-nya, produk domestik brutonya. Tapi secara purchasing power parity memang China yang lebih besar. Jadi lebih nilainya. Tapi kita katakan dua besar ini ya, Amerika dan China. Keduanya kan kalau secara global memang dengan naiknya Donald Trump, kita tahu idenya pasti cenderung proteksionis, gitu ya, sehingga nanti ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Makanya proyeksi pertumbuhan pun tahun depan kalau global sudah di bawah 3%. Misalnya ada yang World Bank atau IMF, saya yakin sudah di bawah 3%. Jadi ada yang membuat mungkin 2,8, 2,9 mungkin saja. Misalnya Asia Development Bank mungkin buat lebih rendah ya gitu. Tapi di bawah 3%. Ya. Jadi ini kan secara umum memang lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian di sisi lain kalau dari China sebagai yang besar lainnya, memang kendalanya kan perlambatan ekonomi karena juga dia ada masalah dengan sektor propertinya. Nah, otomatis sebagai aset paling besar di kekayaan di rumah tangga atau di sebuah masyarakat, penurunan harga-harga properti ini menimbulkan beban sendiri bagi masyarakat gitu ya. Nah, dengan ketakutan juga bahwa dia akan susah mengekspor ke Amerika, ini ketakutan yang semakin. Jadi kita nggak bisa berharap kalau Indonesia gitu, saya lihat tidak bisa berharap pemulihan ekonomi global membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih baik. Gitu. Memang harus dari dalam Indonesia sendiri apa yang bisa diperbaiki gitu. Ya kan. Disinilah untuk pemerintahan Pak Prabowo Subianto saya yakin posisi beliau bagaimana melakukan perubahan-perubahan ini yang penting gitu. Tapi kalau dari pelaku bisnis ya, kita melihat bahwa mereka sudah istilahnya tuh mulai secara mandiri lah, memperbaiki atau merecover usaha mereka. Dan itu sebenarnya kelihatan kan yang di mall-mall itu pada mulai istilahnya yang tadinya mungkin tutup, bikin lagi yang baru gitu. Artinya ada self recover gitu kan dari pelaku bisnis secara mikro gitu kan. Nah artinya cuman kan ini mungkin tidak akan cepat kalau misalkan secara makronya itu tidak ada perubahan yang sifatnya kondusif. Nah, kalau saya sendiri memang pandangan saya lebih pro pasar. Ya, jadi saya lebih menghargai semangat wirausaha. Karena memang kalau dalam teori pertumbuhan itu kita tumbuh karena apa kalau makro ya. Pertama karena ada kekayaan alam kita, endowment gitu. Kemudian karena ada capital accumulation. Jadi ada investasi baru gitu ya. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Aspek-aspek lain misalnya termasuk terkait penduduk, proses urbanisasi. Jadi dalam terjadi proses urbanisasi ini ada perbaikan proses efisiensi di ekonomi. Ini kontribusi pada pertumbuhan ekonomi ya. Nah kalau kita lihat kan kalau endowment alam ini artinya di luar kontrol kebijakan ekonomi. Ini kan dari Allah gitu ya. Kemudian kalau yang bisa dipengaruhi adalah bagaimana agar semangat entrepreneur ini berkembang. Yang bisa dipengaruhi adalah bagaimana sumber daya manusia ini didorong lebih produktif. Nah ini intervensi kebijakan tuh ada di situ. Nah kalau orang bilang, oh bagaimana dengan capital accumulation misalnya kan, investasi lebih banyak. Ini sudah dilakukan di era Pak Jokowi. Orang selalu bilang jumlah jalan tol bertambah, jumlah lapangan terbang bertambah, kemudian jumlah pelabuhan bertambah, jumlah listrik. Ini kan infrastruktur semua. Tapi tidak ada yang bisa menjawab mengapa dengan pertambahan akumulasi kapital yang luar biasa di era Pak Joko Widodo, ternyata pertumbuhan hanya 5%. Sementara di era Pak
SBY tidak banyak kita dengar cerita-cerita yang wah. Yang paling wah itu hanya pencabutan subsidi BBM. Ya. Yang mungkin banyak orang nggak menyukai. Gitu. Tapi faktanya itu pertumbuhan ekonomi sempat 6%. Jadi rata-rata di atas, seingat saya sekitar 5,7% rata-rata di periode era Pak SBY. Jadi artinya memang kuncinya itu salah satunya bagaimana mendorong pihak swasta sendiri untuk tumbuh dengan baik tanpa ada banyak gangguan. Kalau kita banyak kasih modal kapital, tapi kemudian dinamikanya tidak berjalan, ya dia akan gagal juga. Nah ini mungkin pelajaran bahwa yang harus dipahami gitu ya, bukan hanya akumulasi kapitalnya, tapi emang institutional reformnya harus berjalan. Reformasi sederhana waktu itu pencabutan subsidi BBM. Gitu. Dan kita tahu apa yang lebih penting bagi masyarakat dibandingkan dengan BBM. BBM penting, tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah perbaikan sumber daya manusianya. Nah, ini fokus ke pendidikan, kebijakannya, perbaikan daripada kesehatan manusianya. Nah, ini terkait dengan berbagai dukungan-dukungan pemerintah untuk program kesehatan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang infrastruktur atau mungkin ya memang akhirnya ke bagaimana mendukung daripada transportasi publik gitu ya. Artinya di perkotaan khususnya. Tapi di sisi lain di pedesaan juga harus diperbaiki aksesnya karena kan ini terkait dengan logistik. Misalnya kita ngomong tentang ketahanan pangan, kalau produsen pangannya di daerah-daerah tidak bisa disuplai dengan cepat ke daerah dibutuhkan atau untuk ekspor ya tidak bermanfaat juga. Nah, jadi harus dilihat sekarang di internal Indonesianya karena kita nggak bisa banyak berharap global. Di Amerika nggak bisa berharap, di China nggak bisa berharap. Kalau Eropa memang pertumbuhan penduduknya sudah negatif mayoritasnya. Nah, di China pun sebenarnya pertumbuhan penduduknya sudah negatif. Kalau kita masih positif. Nah, ini salah satu kalau ditanya mengapa masih bisa tumbuh 5%? Ya sebenarnya ya salah satunya kontribusi pertumbuhan penduduk masih positif, proses urbanisasi masih terjadi. Jadi ini itu yang dibilang tadi kan. Jadi lebih sifat alamiahnya, bukan faktor kebijakan. Ini yang nah sekarang pertanyaan apa faktor kebijakan di mana pemerintah bisa berkontribusi? Gitu. Oke, Bang Rizal. Artinya kan sebenarnya kita masih bisa mengatakan bahwa selama 2024 telah terjadi recovery ekonomi sebenarnya di Indonesia ya. Dan memang itu banyak di drive oleh apa tadi namanya natural factor gitu kan ya. Baik mungkin dari populasi, pertambahan populasi yang kemudian itu berkontribusi terhadap konsumsi juga ya. Maupun mungkin eksplorasi sumber daya yang lebih banyak. Tetapi ini kan secara agregat itu belum tergambar kan gitu ya. Artinya mungkin ada segmen-segmen yang recovery-nya cepat bertumbuh, tapi ada yang masih belum bisa pulih sama sekali gitu loh, ya kan. Dan ini terjadi kan sporadis. Ya, bisa nggak Bang Rizal dikasih perspektif ya, kira-kira di bagian part mana sebenarnya udah recovery malah bertumbuh cepat atau mana ya bagian-bagian yang masih struggling gitu loh, ya melepaskan diri dari krisis yang sudah mendera sejak pandemi lalu. Kalau secara umum kan Bang di kita ini kalau luasnya gitu ya, selain manufaktur gitu ya, memang seperti yang berbasis komoditas seperti kelapa sawit ini kan juga lebih banyak pekerjanya ya, intensif pekerja kelas bawah lah gitu ya. Nah ini memang kita tahu siklus kelapa sawit setelah sempat pulih sebentar kemudian stagnan lagi ya, mungkin sekarang dibilang pulih tidak tapi jatuh juga tidak gitu. Jadi nah ini yang seperti ini memang akan berdampak kepada mereka yang bekerja di sektor itu gitu. Nah batu bara juga sudah mulai
beberapa waktu ini mengalami pemulihan, tapi kemudian juga terkoreksi lagi begitu ya. Nah, kalau kita lihat segmen lain, misalnya properti yang kelas menengah atas ya, karena saya ngelihatnya di data di bursa misalnya, seperti Bumi Serpong Damai, Sumarekon. Kalau Anda lihat nih penjualannya udah all time high lagi dibandingkan sebelum COVID. Jadi dibandingkan tahun 2019. Jadi rata-rata itu penjualannya sudah jauh di atas tahun 2019. Ini kalau untuk properti menengah atas. Jadi yang representatifnya itu kan seperti Sumarekon ya. Kemudian Bumi Serpong Damai, Jaya Real Property gitu kan, Ciputra ya, Ciputra Development gitu ya. Sementara yang properti yang mungkin 300 500 juta gitu yang menengah tapi di bawah gitu ya. Itu memang relatif masih stagnan. Artinya dibandingin dengan 2019 mungkin naik sedikit, naik 5%, 10% penjualannya gitu. Dan mungkin terlihat kinerjanya kurang baik di mana misalnya labanya turun drastis perusahaan ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan properti besar ini, dia kan pasti nggak bisa mengerjakan sendiri. Dia perlu kontraktor pelaksananya, dia perlu mandor-mandor pelaksananya. Ini kan disinilah segmen pengusaha-pengusaha menengah ke bawah begitu ya. Nah ini kita coba assess apakah mereka memang lebih baik apa enggak sekarang bisnisnya begitu. Nah saya yakin kalau leadernya sudah baik yaitu Sumarekon, Jaya Real Property ya mudah-mudahan yang segmen ini membaik gitu ya. Kemudian kalau tadi kita sempat bahas tentang yang ruang retail gitu ya. Lagi-lagi memang terlihat, misalnya kalau grup yang paling kuat di retail ini kan Pakuwon Group. Gitu ya. Memang okupansi daripada mall-mall dia yang kelas atas ini, kalau kita lihat di Jakarta, Gandaria City misalnya, kemudian Kota Kasablanka, memang luar biasa gitu ya. Di mungkin 95% bahkan lebih gitu ya. Itu menunjukkan bahwa recovery itu paling cepat terjadi justru di segmen atas ya. Ya, artinya memang kadang-kala kalau segmen atas begini tidak perlu recovery, tapi dia tabungannya banyak dari proses booming sebelumnya. Nah di sisi lain retail seperti yang Ramayana Lestari, yang artinya kelas menengah ke bawah, memang dia mengalami stagnasi. Bisa karena internal bisnis dia, tapi bisa memang itu daya beli yang bawahnya stagnan. Gitu ya. Ya tadi Bang Rizal bilang bahwa ya sebenarnya itu ada positifnya ketika bagaimanapun pemain-pemain besar itu yang mungkin ya ibarat katanya kalau orang di restart lagi gitu kan ya perlombaan gitu kan mereka udah punya bekal ya kan untuk bisa lari lebih cepat ketika pemulihan terjadi kan tapi bagaimanapun kan dia tidak bisa sendiri makanya dia menggait juga kan kontraktor, supplier yang rata-rata kan perusahaan menengah ke bawah gitu kan. Jadi ada trickle down sebenarnya ya yang diharapkan terjadi even recovery itu dimulai dari pemain-pemain besar ini gitu ya. Tapi pertanyaan gini, apakah itu akan sepenuhnya bisa menarik gerbong pengusaha-pengusaha UKM nih yang jumlahnya kan jauh lebih besar atau itu justru akan membuat mereka yang tadinya ada space yang mereka kuasai itu malah mereka hilang gitu karena terlalu lambat untuk atau misalkan yang besar ini terlalu kuat gitu loh untuk kemudian mengambil space-space kosong yang tadinya itu mereka tempati. Gimana tuh Bang? Tentunya kalau yang besar ini kan dia selain lobby politiknya lebih baik, ya, pasti modalnya juga lebih kuat. Tapi juga kan tidak menjamin. Ada yang besar yang akhirnya karena salah tata kelola hutangnya juga kolaps, gitu ya. Betul. Nah, artinya dinamika internal bisnis. Tapi di sini kan kita kembali apa yang pemerintah bisa lakukan untuk menstimulan semuanya ini bekerja. Nah, memang salah satu isu, misalnya saya dulu juga kan kerja di lembaga swadaya masyarakat, itu memang terkait dengan advokasi regulasi usaha. Dengan fokus bagaimana mendukung usaha kecil menengah ini regulasinya lebih friendly dengan mereka. Gitu. Nah ini yang isu-isu seperti ini mungkin
yang institutional reform seperti ini, bagaimana agar pengusaha ini lebih terjamin bisnisnya. Bukan terjamin dalam artian dapat bisnis, bukan. Artinya regulasinya memang memungkinkan mereka lebih tertarik jadi pengusaha formal. Karena dengan menjadi perusahaan formal, ya, mereka bisa akses pembiayaan perbankan, bisa kerjasama dengan pengusaha besar, gitu kan. Nah, ini yang kendala-kendala ini yang sepertinya kalau di pengusaha kecil menengah kan persepsinya ini pemerintah selalu mengganggu. Nah, ini bagaimana merubah wacana ini? Misalnya kemarin ini masalah pajak yang pengusaha susu itu ya. Nah, di sini kan setelah beliau mendapat penghargaan pajak, tiba-tiba dinyatakan beliau melanggar aturan pajak dan beliau ditutup. Nah, ini di sini apakah yang salah yang memberi penghargaan pajak dulu? Kok bisa orang yang dikasih penghargaan sekarang dibilang tidak melanggar? Nah, ini ketidakpastian seperti ini membuat mereka yang kecil ya, lebih milih menjadi pengusaha informal untuk menghindari tidak tersentuh regulasi ya. Iya. Nah, tapi akibatnya memang terkenal istilahnya di kita ini pengusaha menengahnya jadi kosong. Nah, padahal yang menghubungkan pengusaha paling di bawah, misalnya apakah dia supplier tenaga kerja, supplier ya tadi pasir, batu bata, ini kan yang harus ada pengusaha menengahnya yang kuat. Nah, karena yang di tengahnya ini selalu menghindari, ya dia bisa menghindari. Misalnya daripada membuat sebuah perusahaan dengan karyawan 30-50 orang dengan berbagai aturan yang rumit, dia bisa buat perusahaan kecil-kecil 3 atau 5 untuk menghindari aturan. Tapi ya akhirnya dia akan selalu menjadi perusahaan informal. Selama dia menjadi perusahaan informal, implikasinya apa? Kontribusi pajak dia untuk pemerintah juga akan semakin terbatas. Nah, jadi di sini bagaimana reform di pajak misalnya bisa mendorong pengusaha benar-benar mau jadi bangkit menjadi pengusaha kelas menengah dan berkontribusi pajak, tapi pemerintah juga tidak terlalu banyak mengganggunya. Gitu. Bang Rizal, kalau kita lihat data tadi ya, nggak merata kan ya recovery dari semua sektor industri ya. Konstruksi mungkin maju duluan nih, karena mungkin di masa pandemi ini yang paling tertekan. Paling tertekan. Akhirnya jadi dia mengejar sekarang. Ya, gitu. Menjit sendiri gitu kan. Di masa pandemi ada booming komoditas, misalnya kelapa sawit, batu bara, sekarang agak melambat tapi masih tumbuh dengan baik. Gitu. Ya betul. Tapi di industri pengolahan itu kita lihat masih di bawah 5% ya, 4,6 apa 4,7% gitu kan. Which is kalau kita bicara UKM yang bergerak di sektor produksi itu mereka paling banyak kan sebenarnya di situ ya. Ya, pengolahan ya. Cuman ya tadi udah kita sampaikan bahwa udah kita bahas juga ya bahwa tantangan pasca pandemi bagi UKM itu ya ini terkait dengan misalkan pendanaan. Ya kalau yang besar mereka udah nge-hold kan investasi ya. Jaringannya sudah ada, modalnya sendiri ada. Permodalan internal juga mungkin masih tersedia. Tapi kalau buat UKM ini kan terbatas. Ya kan? Jadi ini juga membuat recovery mereka itu jadi lambat. Apalagi sektor-sektor yang mereka masuk, yang mereka ada, itu juga sektor yang recovery-nya juga lebih lambat. Ya kan? Menurut Bang Rizal, apakah 2024 ini itu memberikan sebenarnya sinyal yang positif bahwa even ini lambat tapi ini udah on track ke depan, atau sebenarnya masih banyak PR besar yang kemudian bisa membuat tahun 2025 itu malah lebih berat. Ya otomatis kan memang kalau memang Trump proteksionis ya, kemudian ada yang perlambatan di China, ya mereka kalau mau ekspor berarti di luar Amerika. Nah ini kan bisa menjadi kompetisi untuk UKM kita. UKM lokal ya. Nah tapi kita juga nggak bisa solusinya proteksionis. Karena biasa apapun itu kalau sudah proteksionis, akhirnya orang malas berkompetisi, akhirnya makin terpuruk. Nah kalau saya melihat malahan memang misalnya reformasi apa supaya yang tadi tuh
usaha-usaha kecil kita ya, mau atau bisa menjadi perusahaan formal dan kemudian dia tumbuh besar gitu kan. Karena kalau untuk Anda mau akses dana ya kan, Anda harus perusahaan formal, nggak bisa perusahaan kecil yang informal. Betul. Nah, kalau misalnya kayak kita balik lagi begitu kita dengar cerita yang pengepul susu kemarin ini yang kena sanksi begitu ya. Ternyata dia berhubungan dengan pengusaha besar. Nah, ini bagaimana beliau ini bisa mendapat bimbingan, fasilitasi dari pemerintah bahwa pemerintah melayani supaya UKM ini ya bisa menjadi formal, tumbuh dengan baik, bekerja sama dengan perusahaan besar. Kita harus ingat, artinya katakanlah kita lihat sekarang toko daring ya, artinya online shop ini semua ya kan. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning begitu. Nah, apakah kita mau mereka terus-terusan jadi pengusaha informal kecil? Enggak. Ya, Alibaba ini kan misalnya di global dia membantu pengusaha-pengusaha menengah China untuk ekspor ke luar negeri. Nah, kalau kita masih daring shopnya ini online shopnya, toko daringnya masih mentargetkan hanya jualan di dalam negeri. Nah, sebenarnya ini bagaimana fenomena ini dirubah bisa memfasilitasi menjual ke luar negeri gitu. Nah, tapi Anda hanya bisa mencapai ini kalau mau jadi pengusaha formal. Anda hanya mau menjadi pengusaha formal kalau ketika Anda registrasi usaha Anda memformalkan perusahaan Anda, mencoba menjadi lebih besar. Ini tapi kan isunya nggak hanya di masalah itu ya, masalah memformalkan perusahaan ya. Ini kan awal itu isu ya. Ya, setelah Anda formal, Anda bisa kerjasama dengan perusahaan besar. Betul. Membuka akses bisnis lebih besar. Ketika mau akses bisnis lebih besar, perlu pendanaan lebih besar. Kalau Anda informal susah. Biasanya ya akses keuangannya ya ke informal juga. Betul. Jumlahnya nggak. Yang jumlahnya nggak dan cost-nya besar. Ya. Artinya kalau Anda bisa ngambil ke bank secara formal dengan biaya bunga misalnya katakanlah per tahun 12%, 14% yang memang tinggi juga gitu. Tapi kita tahu kalau di sektor informal pembiayaan kredit itu udah pasti di atas 15%, bahkan 20%, bahkan 25%. Yang artinya kalau ada laba 15% ya tidak visible proyek ini. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami, artinya memang akses pendanaan ini memperkuat dia untuk memperbesar skala proyek supaya lebih efisien, dia margin yang lebih baik. Nah, ini kan tadi Bang Rizal sempat sebut ya bahwa adanya keterlambatan recovery dari sektor UKM di Indonesia dibanding dengan perusahaan yang lebih besar, enterprise. Itu khususnya di beberapa sektor seperti sektor pengolahan itu bikin ruang yang kemudian pemain luar masuk, ya kan? Seperti yang kita tahu kan produk China masuk dan itu udah menjadi sebuah diskusi klasik lah, ya kan, di berbagai macam seminar terkait UKM bahwa itu dampaknya sangat berat gitu buat UKM bisa recover gitu kan. Mau recover aja pasar mereka udah direbut. Harga jauh lebih murah. Sementara regulasi tak kunjung keluar yang untuk mendukung mereka bisa menghandle itu ya. Ya tadi Bang Rizal bilang bahwa kalau misalkan regulasi yang sifatnya proteksionis itu juga buruk buat ekonomi lokal ya. Gimana dong Bang Rizal ini istilahnya bagaimana UKM ini gitu bisa bertahan nih kan menurut Bang Rizal? Ya kalau saya selalu melihatnya artinya kalau tantangan dari luar ini kan di luar kontrol kita udah kan. Iya betul. Katakanlah kita mau pergi arbitrase atau pengadilan internasional tentang perdagangan, belum tentu kita bisa memenangkannya, gitu ya. Sementara ini kan masalah harus segera ditangani, gitu. Maka apa yang di dalam internal negara kita, apa yang bisa difasilitasi,
kepada UKM ini untuk bisa bekerja dengan tenang gitu. Nah, kalau di kita kan sebenarnya saya kebetulan misalnya beberapa waktu lalu lewat di daerah industri. Ya, kalau di daerah industri ini seharusnya kan aman, ya kan? Tapi ternyata truk untuk memutar di titik-titik tertentu juga tetap dia terkena biaya-biaya informal ini kan. Nah, di sini kan kalau kita ngomong peran negara di mana jadinya? Bahwa supir truk, ya salah satu bisnis logistik yang paling berat ini kan supir truk ini. Ya, kalau kita lihat kecelakaan kemarin ya boleh jadi ini refleksi beban hidup dia, akhirnya dia sembrono segala macam karena memang secara biaya dia harus menanggung di sepanjang jalan. Ini yang seperti hal kecil seperti ini yang harus diperbaiki ya. Artinya dari perbaikan-perbaikan yang kecil berkontribusi lebih besar kepada seluruh masyarakat ya, khususnya terkait dengan usaha kecil dan menengah. Selama ini berputar-putar tidak ada perbaikan ya UKM-nya ya tidak, agak-agak berat begitu. Sementara kalau untuk pengusaha besar ya emang mereka dengan jaringan sistem mereka sudah jalan gitu. Ini isu mengapa selalu di kita besar, kemudian yang lain ya kecil mikro. Yang di menengahnya ini emang agak-agak ini tadi, ya kan? Atau misalnya kayak contoh yang pengusaha susu tadi ya, tiba-tiba sekarang dia ya terpaksa berhenti aja bisnisnya. Padahal dia bisa berkembang lagi. Nah, mungkin ada perdebatan ya, apakah ini memang dianya pengusahanya yang bandel, tapi bisa juga kita bilang boleh jadi di sinilah peran fasilitasi dari pihak pemerintah agar pengusaha-pengusaha menengah kita ini paham dengan pentingnya formalisasi usaha dalam pengembangan bisnis mereka dan juga dalam kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi. Nah, di era 2024 ini kalau kita bicara pendanaan buat UKM, itu kan masih sulit ya. Artinya lembaga keuangan masih sangat hati-hati gitu kan ya. Dan rata-rata perusahaan UKM ini kan nggak punya resource kolateral yang cukup ya. Bahkan bisnis mereka aja baru mau mereka recover gitu ya. Terus juga belum ada kondisi atau supporting lah environment ekonomi yang efisien harusnya itu kan jadi kewajiban negara ya gitu kan ya untuk menyediakan itu kalau memang negara yakin bahwa UKM ini adalah salah satu loko ya pilar ekonomi. Pernah kan jadi pilar ekonomi waktu zaman krisis 98 dulu kan justru ini yang menyelamatkan ekonomi Indonesia ya. Tapi agak berbeda kan dengan pandemi sekarang, mereka justru yang jadi korban kan sebetulnya. Jadi pengobatannya berarti mereka yang obati kan ya. Dulu di zaman krisis 98 itu kan yang besar yang diobati ya. Yang kecil harusnya jadi korban, yang kecil kan harusnya diobati ya Bang Rizal ya. Tapi kenapa? Gimana menurut Bang Rizal melihat situasi ini? Kita mungkin ya diskusi ini kita ini kan sebenarnya juga mudah-mudahan bisa jadi inputan juga kan ya buat pemerintah Pak Prabowo ya. Ya artinya kalau dalam setiap era itu kan ada perubahan. Nah sekarang ini misalnya digitalisasi di mana-mana. Memang isunya salah satu misalnya jaminan. Tapi kan juga dengan adanya digitalisasi ya, pencatatan transaksi dari usaha kecil ini kan semakin baik. Apalagi kalau misalnya katakanlah toko daring tadi, yang platformnya itu bisa memantau. Gitu. Nah, mungkin saja si platform ini melakukan kerjasama dengan pembiayaan untuk melakukan pembiayaan kepada supplier di platform ini. Nah, saya beberapa kali bicara dengan orang platform digital ini, itu salah satu yang mereka kerjakan. Artinya misalnya ada lembaga pemerintah seperti yang biasa menyediakan kredit mikro, ya kan? Apakah itu banknya, apakah lembaga pembiayaannya? Kalau dia kerjasama dengan platform digital gini, termasuk misalnya kayak LKPP, ya kan? Dia bisa memantau berapa transaksi vendor ini.
Dari situ tentunya dia lebih confidence dalam pembiayaan. Ini yang saya bilang, tapi dia nggak bisa jadi anggota LKPP atau vendor LKPP kalau dia bukan perusahaan formal. Nah, makanya saya tetap melihat memang formalisasi ini salah satu entry point. Tapi dia tidak akan mau jadi formal kalau belum mendapat manfaatnya, sudah takut biaya-biayanya. Nah, betul. Dan itu memang apa ya, kita nggak bisa. Atau lagi konsekuensinya bisa fatal kan? Iya. Gitu. Betul. Untuk apa saya buka rekening bank yang kalau resikonya nanti Malah menimbulkan masalah di lain hal yang lebih besar sanksi gitu yang ya. lebih besar ya. Sudah simpan saja informal di rumah. Tapi kalau Anda simpan uang puluhan juta, ratusan juta di rumah, kalau terjadi kemalingan atau ya dirampok atau apa juga hancur usaha Anda. Gitu. Nah, tetap memang masuk ke sistem perbankan formal ini penting. Gitu. Tapi bagaimana ketika dia masuk, dia tidak terganggu, tapi malahan merasa nyaman mendapatkan manfaatnya. Nah, ini mungkin yang ya apakah di lapangan real, apakah di sistem yang formal, UKM ini kan belum nyaman di sininya, gitu ya. Sehingga agak susah bagi mereka untuk ke depannya. Nah, balik lagi akhirnya memang reformasi institusi secara keseluruhan yang memang mendorong masyarakat benar-benar semangat menjadi wirausaha, bukan wirausaha usaha kecil yang ya mungkin kalau sekarang selalu disebutnya mitra mandiri ya. Ya bekerja sendiri. Jadi waktu saya kuliah dulu tahun 90-an itu kita udah tahu yang namanya pengusaha sendiri itu banyak. Apa itu pengusaha sendiri? Yaitu Anda satu becak, bawa becak, itu pengusaha. Anda jualan di pinggir jalan, pedagang asongan, itu pengusaha. Nah, kita bukannya salah dengan pengusaha seperti ini, tapi ingin dia bisa menjadi pengusaha transportasi yang formal dengan banyak kendaraan di mana mempekerjakan orang dengan upah yang layak. Itu tidak bisa terjadi kalau bisnisnya tidak masuk ke sektor formal. Betul. Itu tidak bisa terjadi kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan pengusaha besar. Gitu.